Perjalanan akan membawa kita pada banyak hal yang tidak terduga. Berajut asa untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Percayalah, akan ada hikmah dari setiap pengalaman. Terus melangkah mengejar mimpi hingga sampai ke satu titik bersamaan, yaitu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Sukarman, Kuhu Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, periode 2019-2027. Sekitar abad ke-18 menjadi awal terbentuknya Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Awalnya, wilayah ini bernama Pengampon yang memiliki arti pengampunan. Kisah tersebut bermula dari perjodohan Ki Walang Sungsang dengan Nyi Endang Gelis. Ki Walang Sungsang merupakan putra dari seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Sedangkan Nyi Endang Gelis ialah putri dari seorang guru bernama Ki Danuwarsi. Singkat cerita, setelah menikah keduanya melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam hingga sampailah di wilayah Cirebon, tepatnya di suatu wilayah di Klangenan. Di wilayah tersebut, keduanya berprofesi sebagai perajin tanah liat, seperti membuat celengan, getak, tungku, dan lain sebagainya. Di sebelah selatan balai desa ada sebuah petilasan. Petilasan itu yang sampai saat ini masih menjalani adat istiadat. Selain menyebarkan agama Islam, perjalanan keduanya ini juga sekaligus untuk mencari pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian wilayah itu tersebutlah Pengampon yang kini bernama Desa Danawinangun. Dinamakan dulu itu bukan Danawinangun, asal mulanya itu adalah Pengampon atau pengampuan. Pengampuan itu adalah bahasa dari pengampunan. Semula Desa Danawinangun masuk dalam wilayah Kecamatan Jamblang. Namun pada tahun 1982, kecamatan tersebut dimekar menjadi dua, yaitu Kecamatan Jamblang dan Kecamatan Klangenan. Kemudian sejak saat itu, Desa Danawinangun masuk wilayah Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Desa Danawinangun berdiri kurang lebih abad ke-18. Desa Danawinangun memiliki luas wilayah 170.628 hektar yang terdiri dari 71.488 hektar permukiman dan 99.175 hektar persawahan. Dengan 4 dusun, 9 RW, dan 19 RT, Desa Danawinangun memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.549 jiwa, terdiri dari 4.670 laki-laki dan 4.879 perempuan yang terbagi dalam 2.754 kepala keluarga. Desa Danawinangun terdapat 7 blok, yaitu Blok Pengampon, Blok Semuruta, Blok Penggung, Blok Kajengan, Blok Tamkalong, Blok Siglodogan, dan Blok Bulak. Secara geografis, Desa Danawinangun berbatasan dengan sejumlah desa lainnya. Di sebelah utara, Desa Danawinangun berbatasan dengan Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangenan. Di selatan berbatasan dengan Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan. Sedangkan di timur berbatasan dengan Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, dan di barat berbatasan dengan Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan. Capaian kita dalam pembangunan sangat-sangat perlu diatur dengan semaksimal mungkin. Seiring berjalannya waktu, Desa Danawinangun terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai pembangunannya, seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran pembuangan air limbah, dan irigasi untuk menunjang pengairan di persawahan desa setempat. Mengedepankan musyawarah, pembangunan di Desa Danawinangun disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayahnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Alhamdulillah, dalam pelaksanaan pemerintahan saya di Desa Danawinangun telah melaksanakan beberapa titik infrastruktur, di antaranya adalah jalan-jalan gang, jembatan penghubung antar blok, dan SPAL, artinya saluran pembuangan air limbah masyarakat, serta di bidang pertanian itu ada irigasi, IRDES, irigasi desa,
tersier yang mana penggunaannya untuk pengairan tanah sawah di wilayah desa kami. Dengan infrastruktur yang memadai, membuat roda perekonomian di Desa Danau Winangun berjalan lancar. Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai pedagang yang mobilitasnya dituntut cepat. Di bidang ekonomi, alhamdulillah Desa Danau Winangun itu sebagian besar adalah pedagang makanan tradisional yang mungkin sudah dikenal di mana-mana, yaitu pedagang nasi jamblang. Dari sekian banyak pedagang nasi jamblang yang tersebar di wilayah 3 Cirebon, ini adalah dari masyarakat saya sendiri, yaitu masyarakat Desa Danau Winangun. Kebanyakan penduduk warga desa ini adalah pedagang di luar daerah. Dan yang kedua adalah petani. Banyak sekali kita masih ada masyarakat petani yang khusus adalah pertanian padi. Untuk para pegawai negeri juga alhamdulillah ada. Mungkin itu sebagian kecil dari masyarakat Desa Danau Winangun, dan TNI Polri juga ada, tapi sebagian besar adalah masyarakat kami adalah masyarakat pedagang nasi jamblang. Kebutuhan akses untuk menunjang aktivitas perdagangan ini pun dijawab pemerintah Desa Danau Winangun dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hasilnya, aktivitas masyarakat di desa tersebut terus bergeliat dan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Dalam rencana pembangunan ke depan, kita prioritaskan adalah yang utama menyangkut lingkungan wilayah Desa Danau Winangun itu sendiri. Karena terdiri dari banyak blok, maka capaian kita dalam pembangunan sangat-sangat perlu diatur dengan semaksimal mungkin. Karena dari setiap blok itu kondisinya beda-beda. Ada yang di tepian sungai, ada yang termasuk dataran, ada yang pinggir sawah. Jadi pelaksananya itu tergantung kebutuhan blok tersebut. Pembangunan di desa tentu tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Peningkatan sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat penting dan terus diperhatikan. Di sektor pendidikan, kita di Desa Danau Winangun terdapat 3 sekolah dasar. Tingkat SMP, SMA belum ada. Maka untuk prioritas pendidikan ke depan, saya menginginkan ada suatu terobosan. Barangkali ada program yang bisa dikembangkan. Saya mengharapkan ada sekolah lanjutan yang lebih tinggi. Misalkan SMP atau SMA. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, khususnya memberikan suatu program untuk melaksanakan pendidikan di tingkat yang lebih atas. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan mudah diakses masyarakat tentu menjadi tugas pemerintah. Karena selain tingkat kesejahteraan, sektor pendidikan dan kesehatan pun menjadi indikator suksesnya peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah setempat. Sektor kesehatan di desa kami cuma memiliki setingkat polindes, karena puskesmas itu bergabung dengan puskesmas Klangenan yang mana meliputi 5 desa. Dalam pelaksanaan kesehatan kami juga sudah berjalan, di antaranya adalah kegiatan posyandu yang mana kita tekankan ada perbaikan gizi untuk mengurangi stunting. Memiliki sumber daya manusia yang sehat, pintar, dan berkarakter membuat Desa Danau Winangun siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Selain itu, untuk memfasilitasi masyarakat di bidang olahraga pada tahun 2022 lalu, pemerintah Desa Danau Winangun telah membangun lapangan sepak bola. Selain diharapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan bibit-bibit persepakbolaan, pembangunan lapangan ini juga untuk mewadahi para pemuda Desa Danau Winangun untuk menyalurkan hobi dan memfasilitasi mereka melakukan kegiatan yang positif. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sejahteranya masyarakat mungkin tingkat pendidikan dan SDM manusia Desa Danau ini bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Hubungan antar masyarakat dan kearifan lokal yang terus dijaga menjadikan Desa Danau Winangun memiliki karakteristik yang khas. Norma-norma yang hingga kini dipegang teguh membuat masyarakat hidup rukun dan berdampingan dengan baik. Untuk sosial dan budaya, Desa Danau Winangun banyak sekali mempunyai cara adat istiadat. Yang paling utama adalah adat istiadat Pesta Ngunjung Buyut Nyimas Endang Gelis, dan di setiap blok juga ada Buyut Betet, Buyut Nyi Ajeng, Buyut Pande, dan Buyut Sumur Bulak. Jadi desa kita penuh dengan acara adat istiadat. Kegiatan ini setiap tahun rutin selalu diadakan dengan cara swadaya atau gotong royong. Di tengah kehidupan modern, kegiatan adat istiadat untuk mengingat jasa para leluhur terus diselenggarakan dengan rutin di Desa Danau Winangun.
Kegiatan tersebut menjadi pemersatu yang melahirkan kekompakan dan gotong royong di desa ini. Hubungan masyarakat kami juga masih harmonis, sifat gotong royong juga masih banyak didapatkan di daerah kita, terutama dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat itu, sehingga bisa dilaksanakan dengan sesuai keinginan yang masyarakat inginkan. Menjadi bagian dari sejarah penyebaran Islam di wilayah Cirebon, membuat kehidupan masyarakat desa Danawinangun kental akan nilai-nilai religius. Sebanyak 2 masjid dan 24 mushola pun tersebar merata di setiap sudut desa. Akhlak dan budi pekerti dari sang pendulu turun-temurun ditanamkan kepada generasi penerus. Bahkan, berbagai acara keagamaan bernafas Islami pun rutin diselenggarakan di desa ini. Dalam kegiatan keagamaan, kita melaksanakan tiap tahunnya itu tausiah umum atau pengajian umum yang di setiap blok juga selalu mengadakan, dan juga ada acara-acara lain setiap mingguan seperti jamiah, waqiah, manakiban, marhabanan yang alhamdulillah di setiap musola masjid selalu mengadakan dengan tujuan memberikan suatu tausiah kepada masyarakat bahwa kehidupan di dunia juga harus dilaksanakan dan akhirat juga kita harus mempunyai bekal. Mengamalkan nilai-nilai Islami menumbuhkan rasa cinta dan saling mengasihi serta menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan di masa mendatang. Saya juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Danawinangun khususnya, mari support perjuangan kita pemerintah desa untuk membangun masyarakatnya baik dari segi pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat istiadat, dan olahraga. Kami sangat memerlukan dukungan atau support kepada seluruh masyarakat Desa Danawinangun khususnya. Amanah adalah kesempatan dan capaian gemilang tentu tidak dapat diraih dengan instan. Butuh proses untuk menempuh sebuah perjalanan hingga mampu mengharmonisasikan dan merangkai berbagai sendi kehidupan. Dipimpin Maman Sukarman, pemerintah Desa Danawinangun terus melayani kebutuhan masyarakat melalui berbagai program yang inovatif dan solutif. Ada 3 hal yang terus dipegang teguh pemerintah Desa Danawinangun untuk melayani masyarakatnya, yaitu perubahan, pilihan, dan prinsip. Melangkah mengembangkan potensi dengan berpegang teguh dalam prinsip, memulai dengan penuh keyakinan, dan menyelesaikan yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, itulah pemaparan sekilas tentang Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Moga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danawinangun bersatu untuk maju.